Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jihan Fatia dengan NPM 1711011031, Oktaviana Adinda Pratiwi dengan NPM 1711011037, Riyandi dengan NPM 1711011059, Fitri Syafira Hartawan dengan NPM 1711011067, dan saya sendiri Aam Putra Perdana dengan NPM 1711011095. Di sini kami akan mempresentasikan materi model simulasi dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari simulasi. Simulasi adalah alat yang telah diterima secara luas oleh manajer karena beberapa alasan, yaitu 1. Simulasi relatif mudah dan fleksibel. Simulasi dapat digunakan untuk membandingkan banyak skenario yang berbeda secara berdampingan. Yang kedua, kemajuan terbaru dalam software membuat beberapa model simulasi sangat mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisis situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan model analisis kuantitatif konvensional. Yang keempat, simulasi memungkinkan jenis pertanyaan bagaimana hingga jika. Yang kelima, simulasi tidak mengganggu sistem dunia nyata. Yang keenam, simulasi memungkinkan kita untuk mempelajari efek interaktif dari masing-masing komponen atau variabel untuk menentukan mana yang penting. Yang ketujuh, kompresi waktu dimungkinkan dengan simulasi, efek pemesanan, iklan atau kebijakan lainnya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dapat diperoleh dengan simulasi komputer dalam waktu yang singkat. Yang kedelapan, simulasi memungkinkan dimasukkannya komplikasi dunia nyata yang tidak diizinkan oleh sebagian besar model analisis kuantitatif. Selanjutnya adalah kerugian dari simulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, model simulasi yang baik untuk situasi yang kompleks bisa jadi sangat mahal. Seringkali proses yang panjang dan rumit untuk mengembangkan model perencanaan perusahaan misalnya, mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk dikembangkan. Yang kedua, simulasi tidak menghasilkan solusi yang optimal untuk masalah seperti halnya teknik analisis kuantitatif lainnya, seperti kuantitas pesanan ekonomi, pemrograman linear, atau PERT. Ini adalah pendekatan coba-coba yang dapat menghasilkan solusi yang berbeda dalam menjalankan yang berulang. Yang ketiga, manajer harus menghasilkan semua kondisi dan kendala untuk solusi yang ingin mereka periksa. Model simulasi tidak menghasilkan jawaban dengan sendirinya. Yang keempat, setiap model simulasi unik. Solusi dan kesimpulannya biasanya tidak dapat ditransfer ke masalah yang lainnya. 1. Simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. Dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak, sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Langkah simulasi Monte Carlo yaitu 1. Menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel yang penting. 2. Membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. 3. Menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. 4. Membuat angka random. 5. Menyimulasikan serangkaian percobaan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari simulasi Monte Carlo. Misalkan permintaan harian ban radial pada baris auto tire selama 200 hari diperlihatkan pada kolom 1 dan 2 pada tabel F2 di atas. Langkah pertama yaitu dengan asumsi bahwa tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Permintaannya dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan membagi setiap frekuensi permintaan dengan permintaan total, yaitu 200. Hasilnya yang didapatkan diperlihatkan pada kolom yang ketiga. Selanjutnya langkah kedua, mengubah distribusi probabilitas biasa seperti pada kolom 3 pada tabel F2 di atas menjadi sebuah distribusi probabilitas kumulatif atau pada kolom 4,
yaitu penjumlahan dari jumlah pada kolom probabilitas atau kolom 3 yang ditambahkan pada probabilitas kumulatif sebelumnya. Selanjutnya, langkah ketiga menetapkan interval angka acak. Sebagai contoh, jika terdapat peluang probabilitas sebesar 5% bahwa permintaan ban pada Barry's Auto Tire adalah 0 unit per hari, maka diharapkan tersedia angka acak sebanyak 5%, yang sesuai dengan permintaan 0 unit. Jika pada simulasi digunakan seluruh angka acak 2 digit berjumlah 100 angka acak, maka untuk permintaan sebesar 0 unit dapat diberikan pada 5 angka acak pertama, 01, 02, 03, 04, dan 05. Jika terdapat peluang sebesar 10% bahwa permintaan untuk produk yang sama akan menjadi 1 unit per hari, maka 10 angka acak berikutnya 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 mewakili permintaan tersebut, begitu juga untuk permintaan lain. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel F3 bahwa panjang setiap interval di sisi kanan sesuai dengan probabilitas terjadinya satu permintaan harian. Selanjutnya, langkah keempat dan kelima, yaitu menghasilkan angka acak dan mensimulasikan permintaan. Angka acak yang diperlukan dipilih dari tabel F4, dimulai dari bagian kiri atas dan dilanjutkan di sepanjang kolom pertama dan menuliskan permintaan harian yang berkesesuaian. Sebagai contoh, jika angka acak yang terpilih adalah dimulai dari bagian kiri atas, angka 52, dan dilanjutkan di sepanjang kolom pertama sebanyak 10 baris karena permintaan sebanyak 10 hari, dan menuliskan permintaan harian yang berkesesuaian. Rata-rata permintaan sebesar 3,9 dalam waktu simulasi 10 hari ini berbeda dengan permintaan harian yang diharapkan yang dapat dihitung dari data pada tabel F3. Permintaan yang diperkirakan, probabilitas I unit dikali permintaan I unit sama dengan 0,50 dikali 0 ditambah 0,10 dikali 1 ditambah 0,20 dikali 2 ditambah 0,30 dikali 3 ditambah 0,20 dikali 4 ditambah 0,15 dikali 5 sama dengan 0 ditambah 0,1 ditambah 0,4 ditambah 0,9 ditambah 0,8 ditambah 0,75 sama dengan 2,95 ban. 2. Simulasi dan analisis persediaan. Pada bagian ini, kami menyajikan masalah inventaris dengan 2 variabel keputusan dan 2 komponen probabilistik. Pemilik toko perangkat keras ini menetapkan jumlah pesanan dan memesan kembali titik untuk produk tertentu yang memiliki permintaan harian, probabilistik, tidak pasti, dan memesan kembali waktu tunggu. Dia ingin membuat serangkaian simulasi berjalan, mencoba berbagai jumlah pesanan, dan memesan kembali poin. Untuk meminimalkan total biaya persediaan barang tersebut, biaya persediaan dalam hal ini termasuk biaya pemesanan, penyimpanan, dan persediaan. Contoh simulasi dan analisis persediaan. Simpkins Hardware Store. Mark Simpkin, pemilik dan manajer umum Simpkin Hardware, ingin menemukan kebijakan persediaan yang baik dan murah untuk satu produk tertentu, bor listrik model AC. Karena kompleksitas situasi ini, ia telah memutuskan untuk menggunakan simulasi untuk membantu dengan ini. Langkah pertama dalam proses simulasi yang terlihat pada tabel F2 adalah mendefinisikan masalahnya. Simpkin menetapkan ini untuk menemukan kebijakan inventaris yang baik untuk bor listrik AC. Pada langkah kedua dari proses ini, Simpkin mengidentifikasikan 2 jenis variabel,
input yang dapat dikontrol dan tidak terkendali. Input yang dapat dikontrol atau variabel keputusan adalah jumlah pesanan dan titik pemesanan ulang. Simkin harus menentukan nilai-nilai yang ingin dia pertimbangkan. Variabel penting lainnya adalah input yang tidak dapat dikendalikan, permintaan harian yang berfluktuasi, dan waktu tunggu variabel. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk mensimulasikan nilai-nilai untuk kedua hal ini. Langkah ketiga dalam proses simulasi adalah mengembangkan model simulasi. Diagram alir atau diagram alur sangat membantu dalam prosedur pengkodean logis untuk pemrograman proses simulasi ini. Bisa kita lihat pada tabel F3. Seperti yang kita lihat, tabel 13.6 ini menjelaskan tentang probabilities and random number intervals for daily acid drill demand. Yang ke-1, mulailah setiap hari yang disimulasikan dengan memeriksa apakah inventaris yang dipesan baru saja tiba. Lihat pada kolom 2, jika ya, tambah inventaris saat ini, seperti di kolom 3 dengan jumlah yang dipesan. 10 unit dalam hal ini. Yang kedua, hasilkan permintaan harian dari distribusi probabilitas permintaan pada tabel 13.6 dengan memilih nomor acak. Angka acak ini dicatat di kolom 4, sedangkan simulasi permintaan dicatat di kolom 5. Selanjutnya yang ketiga, hitung persediaan akhir setiap hari dan catat di kolom 6. Mengakhiri persediaan sama dengan persediaan awal dikurangi permintaan. Jika inventaris di tangan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan hari itu, maka penuhilah sebanyak mungkin dan catat jumlah penjualan yang hilang, seperti bisa kita lihat di kolom 7. Lalu langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, tentukan apakah persediaan akhir hari itu telah mencapai titik pemesanan ulang, yaitu sebesar 5 unit. Jika sudah dan jika tidak ada pesanan luar biasa, lakukan pemesanan, seperti bisa dilihat pada kolom 8. Waktu tunggu untuk pesanan baru disimulasikan dengan terlebih dahulu memilih nomor acak dari tabel F4 dan mencatatnya di kolom 9. Kita bisa melanjutkan ke string yang sama dari tabel nomor acak yang kita gunakan untuk menghasilkan angka untuk variabel permintaan. Pada akhirnya, kami mengubah angka acak ini menjadi letim dengan menggunakan set distribusi pada tabel 13.7. 3. Simulasi masalah antrian. Suatu area penting dari aplikasi simulasi telah dalam analisis masalah garis tunggu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, asumsi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah antrian secara analitis cukup ketat. Untuk sebagian besar sistem antrian yang realistis, simulasi mungkin merupakan satu-satunya pendekatan yang tersedia. Bagian ini menggambarkan simulasi di dermaga bongkar besar dan antrian yang terkait. Contohnya, pelabuhan New Orleans. Tongkang yang bermuatan penuh tiba di malam hari di New Orleans setelah perjalanan panjang menyusuri sungai Mississippi di kota-kota industri di bagian barat laut. Jumlah tongkang yang dipasang pada setiap malam berkisar dari 0 hingga 5. Probabilitas kedatangan 0, 1, 2, 3, 4, atau 5 ditampilkan pada tabel 13.9. Dalam tabel yang sama, kami menetapkan probabilitas kumulatif dan interval angka acak yang sesuai untuk setiap nilai yang mungkin. Selanjutnya, terdapat tabel 13.9 dan tabel 13.10. Mari kita perhatikan sama-sama. Sebuah studi oleh pengawas dermaga mengungkapkan bahwa karena sifat muatan mereka, jumlah tongkang yang diturunkan juga cenderung bervariasi dari hari ke hari. Pengawas menyediakan informasi dari mana kita dapat membuat distribusi probabilitas untuk tingkat pembongkaran hari variabel. Hal itu dapat dilihat di tabel 13.10. Seperti yang baru saja kita lakukan untuk variabel kedatangan, kita dapat mengatur interval angka acak untuk tingkat pembongkaran. Tongkang diturunkan dari dasar masuk pertama, keluar pertama. Setiap tongkang yang tidak diturunkan pada hari kedatangan harus menunggu sampai hari berikutnya. Mengikat tongkang di dermaga adalah proposisi yang mahal. Dan pengawas tidak dapat mengabaikan panggilan telepon yang marah dari pemilik garis tongkang mengingatkan dia bahwa waktu adalah uang. Dia memutuskan bahwa sebelum pergi ke pengontrol pelabuhan New Orleans untuk meminta kru pembongkaran tambahan, studi simulasi kedatangan, pembongkaran, dan penundaan harus dilakukan. Simulasi 100 hari akan ideal, tetapi untuk ilustrasi, pengawas dimulai dengan analisis 15 hari yang lebih pendek. Angka acak diambil dari baris tabel 13.4 untuk menghasilkan tingkat kedatangan harian.
Diambil dari baris kedua tabel 13.4 untuk membuat tingkat pembongkaran harian. Inspektur mungkin akan tertarik pada setidaknya 3 informasi penting yang berguna. Yang pertama, average number of purchase delayed to the next day sama dengan 20 delays per 15 days, sama dengan 1,33 purchase delayed per day. Yang kedua, average number of nightly arrivals sama dengan 41 arrivals per 15 days sama dengan 2,73 arrivals. Yang ketiga, average number of barges unloaded each day sama dengan 39 unloadings per 15 days sama dengan 2,60 unloadings. Ketika data ini dianalisis dalam konteks biaya keterlambatan, biaya tenaga kerja menganggur, dan biaya mempekerjakan kru pembongkaran tambahan, akan mungkin bagi pengawas dermaga dan pengontrol pelabuhan untuk membuat keputusan penempatan staf yang lebih baik. Mereka bahkan dapat memilih untuk meniru proses dengan asumsi tingkat bongkar yang berbeda, yang akan sesuai dengan peningkatan ukuran kru. Meskipun simulasi adalah alat yang tidak dapat menjamin solusi optimal untuk masalah seperti ini dapat membantu dalam menciptakan kembali suatu proses dan mengidentifikasi alternatif keputusan yang baik. Berikut terdapat tabel 13.11. Selanjutnya, menggunakan Excel untuk mensimulasikan masalah antrian pelabuhan New Orleans. Excel telah digunakan untuk mensimulasikan contoh pelabuhan New Orleans dan hasilnya ditunjukkan dalam program 13.5. Fungsi lookup digunakan seperti yang digunakan dalam simulasi Excel sebelumnya. 10 hari operasi disimulasikan dan hasilnya ditampilkan dalam baris 4 hingga 13 spreadsheet. Model simulasi untuk kebijakan pemeliharaan. Yang pertama ada perusahaan listrik Tiga Bukit. Three Hills Power Company menyediakan listrik ke area metropolitan besar melalui serangkaian hampir 200 generator listrik tenaga air. Manajemen mengakui itu pun terpelihara dengan baik, generator akan mengalami kegagalan atau kerusakan secara berkala. Yang kedua ada analisis biaya simulasi. Simulasi juga dapat digunakan dalam pemeliharaan lainnya seperti analisis pemeliharaan preventif. Mungkin Three Hills Power Company harus mempertimbangkan strategi untuk mengganti motor generator, katup, kabel, saklar, dan bagian lain-lain yang biasanya gagal. Masalah simulasi lainnya, pertama ada game operasional. Game operasional mengacu pada simulasi yang melibatkan 2 atau lebih permainan yang bersaing. Contoh terbaik adalah permainan militer dan permainan bisnis. Keduanya memungkinkan peserta untuk cocokkan keterampilan manajemen dan pengambilan keputusan mereka dalam situasi konflik hipotesis. Selanjutnya ada simulasi sistem. Simulasi sistem mirip dengan permainan bisnis karena memungkinkan pengguna untuk menguji berbagai kebijakan dan keputusan manajerial untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap lingkungan operasi. Variasi simulasi ini memodelkan dinamika sistem besar. Sistem tersebut meliputi operasi perusahaan, ekonomi nasional, rumah sakit, atau sistem pemerintahan kota. Verifikasi dan validasi. Dalam pengembangan model simulasi, penting bahwa model diperiksa untuk melihatnya bekerja dengan baik dan memberikan representasi yang baik dari situasi dunia nyata. Proses verifikasi melibatkan penentuan bahwa model komputer konsisten secara internal dan mengikuti logika model konseptual. Validasi adalah proses membandingkan model dengan sistem nyata yang diwakilnya untuk dibuat yakin itu akurat. Asumsi model harus diperiksa untuk melihat bahwa distribusi probabilitas yang sesuai dengan sedang digunakan. Analisis input dan output harus dilakukan untuk melihat bahwa hasilnya masuk akal. Jika kita tahu apa output aktual untuk set tertentu input, kita bisa menggunakan input tersebut dalam model komputer untuk melihat bahwa output dari simulasi konsisten dengan sistem dunia nyata. Peran komputer dalam simulasi. Komputer sangat penting dalam mensimulasikan tugas yang kompleks. Mereka dapat menghasilkan secara acak angka, mensimulasikan ribuan periode waktu dalam hitungan detik atau menit, dan berikan manajemen dengan laporan yang membuat pengambilan keputusan lebih mudah. Sebagai soal fakta, pendekatan hampir merupakan keharusan bagi kita untuk menarik kesimpulan yang valid dari simulasi. Karena kami membutuhkan sejumlah besar simulasi, itu akan menjadi beban nyata untuk mengandalkan pensil dan kertas saja. Sementara bahasa pemrograman untuk keperluan umum dapat digunakan untuk simulasi. Beberapa khusus alat
perangkat lunak simulasi telah dikembangkan yang membuat proses simulasi lebih mudah.